Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diakonita Otsari Isdihar dengan NIM belakang 096 dari kelas A, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review yang telah saya kerjakan, yaitu tentang konsep sedimentologi, morfogenesa aktif, dan karakteristik clay. Sedimentologi diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan mengenai proses pembentukan batuan sedimen. Sedimen menurut geologis yaitu adalah gambaran tekstur serta struktur. Pengertian lain dari sedimentologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai proses pembentukan, akumulasi, serta transport yang ada di daratan maupun di lautan yang kemudian akan menjadi sedimen kembali. Terbentuknya sedimen yaitu dipengaruhi oleh proses fisika maupun kimia. Sedimen dapat ditemukan karena adanya siklus batuan yang mana batuan tersebut berasal dari tumpukan magma yang beku dan keras, kemudian meleleh akibat pergerakan antara dua lempeng. Magma yang mendidih kemudian mengalir ke atas akibat panas. Magma yang keluar hingga di daratan akan kembali menjadi batuan keras karena perbedaan suhu. Kemudian, batuan keras tersebut akan mengalami proses kimia maupun fisika dan menjadi sedimen yang terbawa oleh aliran air. Geomorfologi merupakan disiplin ilmu dalam geografi. Geomorfologi mempelajari proses atau terbentuknya bumi. Geomorfologi ini mempelajari mengenai gejala-gejala yang terjadi pada muka bumi baik secara fisik maupun biologis. Geomorfologi menjelaskan mengenai proses-proses yang dapat mempengaruhi pembentukan dan susunan keruangan. Geomorfologi mempelajari apa dan bagaimana penyebab suatu bentuk dapat berubah. Untuk morfometri adalah suatu informasi yang berupa angka atau kuantitatif, contohnya seperti tinggi gunung, panjang sungai, dan kemiringan lereng. Morfogenesa dibagi menjadi 3, yaitu morfogenesa aktif, morfogenesa pasif, dan morfodinamik. Untuk morfogenesa pasif yaitu mencakup tipe batuan dan struktur batuan yang mengalami proses denudasi. Dan morfogenesa aktif adalah proses endogen, contohnya seperti patahan tektonik dan vulkanik. Morfogenesa aktif tersebut akan menghasilkan gunung, bukit, dan antiklinal. Dan yang terakhir adalah morfogenesa dinamik, adalah proses eksogen yang dinamis oleh angin, es, air, dan lainnya. Contohnya seperti teras sungai, tinggi sik, dan gumuk pasir. Clay atau yang disebut dengan tanah liat merupakan salah satu jenis tanah lunak yang memiliki karakteristik tanah berbutir halus. Tanah liat dapat ditemukan dengan warna yang keabu-abuan. Tanah liat merupakan partikel mineral yang memiliki kerangka dasar silikat dan ukuran yang sangat kecil. Ukuran diameter tanah liat ini berkisar kurang dari 4 mikrometer. Tanah liat merupakan jenis tanah yang mengandung banyak aluminium yang sangat halus. Tanah liat merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan kerak. Kerak bumi disusun oleh batuan feldspathic atau yang terdiri dari batuan granit, batuan beku, dan batuan lainnya. Pelapukan kerak bumi terjadi karena aktivitas panas dari bumi dan asam karbonat. Tanah liat ini memiliki kemampuan pertukaran kation. Selain itu, tanah liat juga bersifat plastis, jadi saat basah tanah liat ini akan mengembang dan akan menyusut jika tanah liat ini kering. Kandungan tanah liat
bervariasi dan tergantung dari lingkungannya. Jenis mineral yang terkandung pada tanah liat ini terjadi karena pelapukan yang berikatan dengan kondisi lingkungan dan iklim yang ada di sekitarnya. Komposisi tanah liat ini dipengaruhi oleh komposisi mineralogi dan kimia. Ini adalah poster hasil kelompok kami, yaitu karakteristik sedimen yang berisi tentang batuan intrusi atau batuan yang terbentuk pada dalam permukaan bumi, yaitu magma yang mendingin dan mengeras pada bawah tanah. Dan batuan ekstrusif adalah batuan atau lava yang mencair mencapai permukaan bumi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.